Dunia mengagungkan kemenangan, tapi siapa yang mau berbicara tentang mereka yang jatuh, tentang air mata di balik layar keberhasilan? Mungkin di sanalah justru lahir para pemenang sejati. Karena hanya di reruntuhan kegagalan, harta karun kemenangan bisa ditemukan. Kadang saya heran kenapa dunia begitu takut pada kegagalan. Padahal justru disitulah manusia paling jujur terhadap dirinya sendiri. Kita tumbuh di tengah budaya yang menyanjung hasil tapi menertawakan proses. Kita diajarkan bagaimana tampil percaya diri, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana tetap tegar saat hancur. Dan disitulah semua mulai salah arah. Kita melihat banyak orang kehilangan dirinya hanya karena satu kata itu, gagal. Mereka berhenti mencoba, berhenti bermimpi, bahkan yang paling menyeramkan, berhenti menghargai dirinya sendiri. Padahal kegagalan bukan akhir, ia hanya cara lain semesta mengajarkan keteguhan. Kita tahu itu bukan teori, kita mengalaminya. Kita pernah jatuh begitu dalam sampai tak tahu lagi bagaimana cara berdiri. Semua yang kita bangun runtuh, semua yang kita percaya hancur, dan yang tersisa hanya satu pertanyaan yang terus berputar di kepala. Kenapa aku? Tapi perlahan aku mulai sadar, Tuhan tidak sedang menghukum, ia hanya sedang membuka mata kita bahwa selama ini kita hanya ingin berhasil, bukan menjadi berarti. Kita ingin diakui, bukan benar-benar tumbuh. Kita hidup di zaman yang terobsesi dengan hasil cepat. Segalanya harus instan, viral, diakui. Gagal sekali langsung dibilang bodoh, terjatuh sedikit langsung dikubur oleh komentar orang lain. Padahal justru di balik kegagalan, manusia paling banyak menemukan nilai dirinya. Karena hanya ketika segalanya runtuh, kita tahu mana yang sungguh-sungguh penting. Lihatlah orang-orang besar di dunia ini, tidak ada satupun yang sampai di puncak tanpa tersandung lebih dulu. Sebelum mereka dikenal, mereka diremehkan. Sebelum mereka menang, mereka berkali-kali kalah. Perbedaan mereka dengan kita bukan pada bakat, tapi pada cara mereka memandang luka. Mereka tidak melarikan diri dari kegagalan, mereka menatapnya, lalu tumbuh dari sisa-sisa luka yang ada. Dan sekarang saya ingin bertanya pada kalian semua, berapa kali kamu jatuh, lalu kamu anggap hidupmu berakhir? Berapa banyak mimpi yang kamu kubur hanya karena satu komentar dari orang lain? Kau tahu apa yang paling menyedihkan dari kegagalan? Bukan karena kita kalah, tapi karena kita menyerah terlalu cepat. Kegagalan itu seperti api, ia bisa membakar, tapi juga bisa menguatkan, tergantung bagaimana kau menatapnya. Kalau kau takut, ia akan melahapmu. Tapi kalau kau hadapi, ia akan menempamu menjadi besi yang tak bisa dipatahkan siapapun. Hari ini mungkin kita merasa banyak kalah, sedangkan orang-orang di sekitar kita berjalan lebih cepat. Mereka terlihat sukses, bahagia, penuh arah, sementara kita masih bertanya-tanya, aku ini sebenarnya siapa? Tapi dengarkan baik-baik, kadang yang berjalan paling lambat justru mereka yang berjalan paling benar, karena mereka tidak terburu-buru menjadi hebat. Mereka sibuk membangun fondasi agar tak mudah runtuh. Jadi jika hari ini kamu gagal, jangan sembunyikan itu. Tegakkan kepalamu, bangga dengan luka yang kamu bawa, karena setiap luka, setiap tangisan, setiap kali kamu jatuh dan bangkit lagi, semuanya sedang membentuk mahkota keberanianmu.
Kemenangan yang sejati bukan saat kamu disorot dunia, tapi saat kamu bisa berkata, "Ya, aku pernah hancur, tapi aku tidak berhenti di sana." Kegagalan bukan kutukan, ia adalah pelatihan jiwa, sebuah perjalanan sunyi yang menumbuhkan kedewasaan yang tak bisa diajarkan siapapun. Maka jangan benci kegagalanmu, peluk dia seperti sahabat lama yang datang dengan luka tapi membawa makna. Karena di balik setiap jatuh ada panggilan untuk bangkit, dan di balik setiap bangkit ada mahkota yang menunggu, bukan di kepala mereka yang tak pernah kalah, tapi di kepala mereka yang tak pernah berhenti mencoba. Kegagalan bukan lawan dari kemenangan, ia adalah buktinya, sebab hanya mereka yang berani kalah yang akhirnya benar-benar menang. Ingat, setiap hari adalah hadiah dari Tuhan dan kesempatan baru untuk menang. Kamu tidak sendirian, kita bersama.